Saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus implementasi inovasi jasa pada Gojek. Gojek adalah salah satu perusahaan berbasis teknologi terbesar di Indonesia dan yang awalnya didirikan sebagai layanan ojek berbasis aplikasi. Seiringnya waktu, Gojek terus berinovasi dan berbagai bidang layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis. Gojek kini menjadi super aplikasi yang menawarkan lebih dari 20 layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, pengantar barang, dan pembayaran digital. Salah satu contoh adalah pengembangan sistem pemesan otomatis yang efisien, memungkinkan pelanggan memesan transportasi atau makanan dalam hitungan detik. Yang kedua, contoh kedua, proses integrasi dalam mitra restoran untuk menyediakan pembaruan menu dan stok secara real time. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis ini melibatkan perubahan dalam cara bisnis beroperasi untuk menghasilkan nilai. Satu contohnya inovasi model bisnis adalah Gojek mengadopsi model bisnis berbagai ekosistem, di mana mereka tidak hanya memberikan layanan, tapi juga mengembangkan mitra pengemudi, restoran, toko, dan pelanggan dalam satu platform. Yang kedua, sistem pembayaran digital atau GoPay yang terintegrasi dalam aplikasi memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang keempat, inovasi produk atau layanan. Inovasi produk atau layanan mengembangkan untuk menyempurnakan layanan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Salah satu contohnya memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan fitur pelacak pelacak langsung atau live tracking untuk layanan transportasi dan pengiriman. Contoh yang kedua menawarkan berbagai promo atau program loyalitas seperti cashback atau diskon menggunakan GoPay. Inovasi yang dilakukan Gojek menunjukkan bahwa keberhasilan dalam sektor jasa sangat tergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi, pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, dan menciptakan model bisnis yang fleksibel. Studi kasus ini menjadi bukti bahwa inovasi tidak hanya meningkatkan daya saing, tapi juga menciptakan dampak ekonomi yang yang sosial yang luas. Dengan terus berinovasi, Gojek tidak hanya mempertahankan posisi di pasar, tetapi juga menjadi contoh bagi perusahaan jasa lainnya untuk mengadopsi strategi serupa. Menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi dalam jasa. Meskipun inovasi dalam jasa menawarkan berbagai peluang, proses implementasi ini seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh atau beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mengadopsi inovasi jasa. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Resistensi perubahan ini karyawan membutuhkan resistensi terhadap perubahan ini, pelanggan atau karyawan dapat membutuhkan atau bahkan manajemen perusahaan seringkali enggan menerima perubahan, terutama jika inovasi dianggap mengganggu kebiasaan atau cara kerja yang sudah ada. Contohnya adalah penerapan sistem pembayaran digital. Mungkin ditolak oleh pelanggan yang lebih nyaman menggunakan
metode pembayaran konvensional. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi yang sering oh, memperluaskan atau mempermudahkan investasi besar dalam bentuk teknologi, pelatihan, atau infrastruktur. Tidak semua perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah atau UKM, memiliki sumber daya yang cukup. Salah satu contoh yang keterbatasan sumber daya ini adalah oh, pengembangan aplikasi layanan kebutuhan biaya tinggi untuk desain pemeliharaan atau pembaruan. Oh, yang ketiga, kurangnya teknologi kerja terampil. Inovasi seringkali membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus seperti penguasaan teknologi digital atau pengalaman yang mungkin sulit ditemukan atau memerlukan pelatihan tumbuhan. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang ingin mengadopsi kecenderungan buatan IT untuk mungkin kesulitan menemukan karyawan yang memahami teknologi tersebut. Yang keempat, persaingan yang ketat. Inovasi seringkali mudah ditiru oleh kompetitor, terutama dalam sektor jasa. Hal ini mempersulit perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Contoh inovasi layanan pengiriman cepat atau satu perusahaan dapat dengan cepat diikuti oleh kompetitor lainnya. Yang kelima, hambatan regulasi. Hambatan regulasi ini beberapa inovasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau memerlukan perubahan kebijakan sebelum diterapkan. Salah satu contohnya adalah layanan transportasi online. Halnya menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan banyak negara termasuk Indonesia. Yang keenam, perubahan ekspektasi pelanggan. Perubahan ekspektasi pelanggan terus berubah membuat inovasi jasa menjadi tantangan karena apa? Dianggap inovasi ini bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Contohnya adalah konsumen kini mengharapkan layanan instan, sehingga perusahaan harus terus meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelanggan tersebut. Yang ketujuh, risiko teknologi. Ketergantungan pada teknologi baru bahwa risiko kegagalan sistem, serangan cyber, atau masalah teknis lainnya yang dianggap mengganggu layanan. Contohnya, gangguan pada aplikasi layanan transportasi online dapat menyebabkan keluhan pelanggan dan hingga kepercayaan. Yang kedelapan, budaya organisasi yang tidak mendukung. Inovasi ini membutuhkan budaya kerja yang mendukung kreativitas atau kolaborasi. Budaya organisasi ini yang kaku dapat menjadi penghalang utama. Contoh karyawan yang tidak hanya diberdayakan untuk menyampaikan ide atau gagasan atau mengambil inisiatif dan menghambat proses inovasi. Yang kesembilan, kurangnya pemahaman tentang pasar. Inovasi ini tidak berdasarkan kebutuhan atau preferensi pasar. Ada gagal menarik minat untuk pelanggan. Contoh layanan baru yang dianggap terlalu rumit atau tidak relevan dalam kebutuhan pelanggan berpotensi yang ditinggalkan. Yang ke-10, kesulitan dalam pengukuran keberhasilan. Pengukuran dampak langsung dan inovasi dalam sektor jasa seringkali sulit, terutama jika halnya tidak segera terlihat. Contoh peningkatan kepuasan pelanggan sebagai hasil inovasi baru mungkin baru terlihat setelah periode waktu yang panjang. Tantangan dalam mengimplementasikan inovasi jasa dapat menjadi penghalang besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan menyusun strategi yang mungkin memberikan pelatihan kepada tenaga kerja atau pemanfaatan data pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra strategi untuk mengatasi hal tersebut dengan pendekatan yang tidak
tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat daya saing, untuk menciptakan layanan yang lebih unggul. Oh, kesimpulan dalam inovasi dalam jasa ini adalah inovasi dalam jasa merupakan elemen penting yang dimana membantu bisnis menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga berfokus pada perubahan proses kerja, model bisnis, dan pengalaman pelanggan. Namun, implementasi inovasi ini menghadap tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, terbatas sumber daya alam, sumber daya, dan risiko teknologi. Oleh karena itu, oh, inovasi ini diperlukan strategi yang matang, dukungan budaya organisasi inovatif, dan pemanfaatan data dan teknologi yang mengolah tentang tantangan tersebut. Secara keseluruhan, inovasi dalam jasa bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan untuk tetap relevan di tengah perubahan pasar yang dinamis. Dan inovasi ini tetap bisnis dapat menciptakan dampak positif yang luas. Tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi pelanggan atau masyarakat luas.